Welcome to Adimologi Studio Room Tour 2024. Let's go! Oke, jadi ini adalah studio dari Adimologi di tahun 2024. Gue akan jelasin keseluruhan studio ini dimulai dari ruangannya dulu. Dan gak lupa ya, di belakang kamera ini udah ada Okto dari Tech Manis. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Thank you buat bantuin gue syuting studio room tour ini. Channelnya ada di bawah, jangan lupa di follow karena masih sedikit subscribernya. Kita mulai dari pintu ya. Jadi ruangan ini tuh gue bikin sekedap mungkin karena gue mostly masih ngelakuin ASMR juga. Jadi hal yang paling penting kalau mau buat bikin kedap adalah pintunya. Nah ini pintu gue buat ada 2 pintu supaya suara dari luar benar-benar bisa diredam. Dan itu aspek paling penting di ruangan studio untuk yang butuh lebih kedap dibandingin studio pada umumnya. Jadi kalau kalian mau nggak berisik, pintu dulu yang harus di-treat. Kemudian untuk ruangannya sendiri, ruangan ini tuh ukurannya 2,4 untuk lebarnya, kemudian panjangnya 4,4 dengan tinggi 2,7 meter. Dan ruangan ini udah fully treated. Jadi di bagian kiri, kanan, belakang, depan udah dikasih double drywall, udah ditutup juga pakai rock wool. Jadi maksimal peredamannya untuk ngurangin suara dari luar, terutama untuk yang suara-suara high frekuensi. Walaupun mungkin suara motor masih masuk, tapi ini udah jauh lebih redam dibandingin studio gua yang sebelumnya. Kemudian di ruangan ini gua kasih room treatment. Kalian bisa lihat ada sound panel di sini, acoustic panel. Ini gua bikin dengan ukuran 60x120 yang diisi dengan rock wool juga untuk ngurangin gema. Jadi kalau gua clapping di sini nggak terlalu mantul suaranya, jadi bisa menghasilkan suara yang bagus walaupun mic kalian mungkin pakai mic yang biasa-biasa aja. Kemudian di bagian pojok sini ada ruangan buat gue istirahat. Ini ada sofa yang udah lama gue punya, ukurannya 140 x 70 cm. Jadi gue kalau lagi capek ngedit atau lagi capek syuting, gue tinggal duduk senderan, tiduran, atau mungkin gue lagi ada tamu bisa duduk di sini. Anak istri gue juga bisa main duduk di sini juga. Dan kita akan bahas ke bagian selanjutnya, yaitu ruang utama gua untuk gua kerja. Meja ini evolve ya dari pertama kali gua bikin YouTube ya, tentunya nggak kayak gini. Jadi ini adalah hasil gua ngumpulin dari awal, jadi nggak langsung semerta-merta jadi setup seperti ini. So thank you buat semua yang udah support channel gua sampai sekarang, sehingga bisa jadilah meja yang bisa gue bilang sebagai meja idaman gua. Dan untuk temanya di meja kali ini tetap gua balik ke tema yang dominan putih, jadi mostly white, tapi karena ada itemnya jadi mungkin bisa gue bilang minimalis white and black karena blacknya lebih sedikit. Dan gue akan bahas satu persatu, dimulai dari yang paling vital di meja ini adalah top table dan standing desk-nya sendiri. Untuk top table-nya sendiri gue pakai meja putih dengan ukuran 140 x 70 cm, copotan dari meja Rexus Gala. Dan untuk bagian standing desk alias frame di bagian bawahnya yang warna putih ini, gue pakai standing desk dari All for Work Indonesia yang tipenya adalah Hero. Ini adalah upgrade yang paling signifikan buat gue karena untuk standing desk ini dia bisa benar-benar direndahin sampai 60 cm. Yang artinya gue nggak perlu lagi pakai footrest. Gue benar-benar bisa duduk di meja ini, di kursi ini, nggak perlu lagi ngangkat-ngangkat kaki, nggak perlu gantung-gantung, yang otomatis gue jadi nggak pegel kayak gue pakai meja yang ukurannya itu lebih tinggi, yang biasanya minimal itu 73 cm. Jadi ini benar-benar sebuah standing desk yang menurut gue worth it banget. Dan akhirnya gue pakai jadi setup utama gue di meja kerja gue ini. Dan satu hal yang gue modif dari standing desk ini adalah gue ganti bagian bawahnya pakai caster wheel. Jadi meja ini benar-benar bisa digeser ke kiri ke kanan untuk menyesuaikan dengan setup gue. Dan gue pakai wheelnya itu ukurannya 1,5 inci yang menurut gue udah cukup lah. Jadi nggak nambah terlalu tinggi untuk meja ini. Lanjut ke bagian yang paling vital dari setup gue adalah komputer. Dan untuk komputer ini gue pakai prosesor dari Intel, yaitu Intel i5 12400F. Ya mungkin ini bukan sebuah prosesor yang baru, tapi menurut gue masih cukup banget buat bikin konten dan main game.
Jadi gue pilihnya ke 12400F ditambah isu-isu 13400 dan 14 series lah, 13-14 series lagi ada masalah. Jadi gue stay di 12400F. Untuk mobonya gue pakai ASRock B760M Pro RS. Kemudian untuk RAM-nya gue pakai 2x16GB Adata Lancer Blade. Kemudian untuk coolernya gue pakai cooler Master Halo 212. Kemudian untuk NVMe-nya gue pakai Adata S70 Gemix 1 Tera. Dan yang paling penting di sini adalah GPU-nya, gue masih pakai GPU RTX 2070 dari PC gue yang lama. Case sendiri ini putih menyesuaikan dengan mejanya, juga dari Cooler Master. Ini Cooler Master TD 300 Mesh. Dan untuk power supply-nya gue pakai Cooler Master MWE 750W yang gold, dan dia warnanya putih juga untuk nyesuaiin sama casingnya dari Cooler Master tadi. Lanjut ke bagian atas, ini monitornya gue pakai monitor yang udah gue pakai mungkin sekitar 2 tahun ke belakang, yaitu Gigabyte G24F versi pertama. Monitor ini rekomendasi GTID ya, jadi waktu itu gue beli karena monitor ini katanya color accurate, mostly gue pakai buat ngedit. Dan karena FPS-nya udah 165Hz, ya gue bisa buat gaming juga. Jadi ini bisa gue bilang sebagai all-in-one monitor lah buat gue. Dan di setup kali ini gue nggak lagi pakai stack monitor, jadi nggak atas bawah karena lama-lama pegel juga nengok-nengok ke atas. Di bagian atasnya ada light bar, Rexus Dasaglim, dan untuk bagian belakangnya sendiri gue pakai bracket Oximus P200E yang sebenarnya bisa dipakai buat 2 monitor, tapi gue pakai untuk 1 monitor aja. Seperti yang tadi gue bilang, monitornya nggak gue buat kiri kanan karena sekarang speaker gue taruh di ujung-ujung meja. Untuk speaker sendiri gue tetap pakai speaker yang udah gue pakai setahun belakangan ini, yaitu Edifier MR4. Dan dari speaker ini masuk ke audio interface gue, yaitu Audient Evo 4 yang udah nemenin gue mungkin sekitar 4 tahun belakangan ini. Dan so far ini masih jadi best budget audio interface menurut gue karena gainnya bagus, untuk mic dynamic juga bagus, kondenser apalagi nggak ada masalah, dan untuk headphone outputnya pun bisa ngedrive IEM atau headphone yang punya impedansi besar. Dan untuk mikrofonnya sendiri gue pakai Shure MV7, dan ini bisa XLR, bisa juga USB. Gue pakai yang USB-nya karena bisa langsung ada built-in processing, jadi gue nggak repot-repot lagi ngeprosesnya nanti ketika lagi ngedit. Dan untuk menyeimbangkan warna putihnya gue pakai low profile arm dari Tron Max, warnanya putih, ini baru dirilis juga, dan ini cocok banget buat masuk ke setup gua, jadi benar-benar bisa lebih putih lagi. Lanjut ke bagian yang paling sering gua review di channel ini adalah bagian peripheral, dan untuk yang pertama kali gua bahas adalah sebuah keyboard yang gua pakai untuk daily, dan warnanya cocok untuk setup gua adalah Ikinix Nature 80. Ini warnanya abu-abu. Layoutnya TKL dan suaranya juga enak, jadi ini gue pakai buat harian karena bisa dibilang ini keyboard TKL yang paling bisa dipakai untuk segala jenis program, nggak perlu lagi pakai FN lagi, udah cukup banget. Dan walaupun keyboard ini sebenarnya wireless, gue tetap punya kabel yang selalu standby di atas meja gue. Ini gue pakai kabel dengan konektor Lemo dari Keepsmart. Ini warnanya putih. Kabel ini gampang banget buat dilepas pasangnya, tinggal ditarik aja dia bisa lepas. Kemudian kabel ini tuh selalu standby di meja gua. Jadi kalau misalnya gua mau ngecharge atau pakai keyboard yang wired, gua tinggal colok aja. Tapi misalnya mau gua sembunyiin, gua tinggal taruh aja di bawah desk shelf gua. Di bagian bawahnya ada wrist rest, ini dari Nuvi Studio, dan ini bekasannya punya gem 80. Gua pakai di sini, jadi warnanya agak nggak match, tapi ini cukup ngebantu supaya tangan gua nggak gampang pegel. Dan untuk mouse yang gue pakai untuk editing, untuk daily, gue pakai Logitech MX Master 3 yang warnanya putih dan udah agak kekuningan ini. Dan untuk gaming mouse yang gue pakai saat ini, gue pakai 2 mouse. Yang pertama adalah Fantech Helios 2 Pro S. Kemudian satu lagi gue pakai Lamzu Maya Limited Edition yang warna merah. Untuk keyboard gaming gue pakai Ikinix EZ63. Ini adalah keyboard rapid trigger pertama dari Ikinix. Ini modelnya bagus banget, layoutnya 60% tapi punya 4 arrow key, mirip punya Daxa M64 yang dulu pernah gue review juga. Dan ini semuanya full aluminium. Terus untuk pulling rate-nya udah 8K, dan ini bener-bener mantap banget kalau suka main game. Dan untuk desk shelf di bawah monitor gua ini gua pakai buat storage beberapa item yang menurut gua esensial, sering gua pakai, tapi kalau misalnya gua geletakin aja jadi kotor, jadi gua pakai desk shelf sebagai solusinya.
Dan gue pakai the shelf ini custom. Untuk bagian atasnya gue beli di S Hardware dengan ukuran 90 kali 25 cm. Untuk bagian bawahnya gue pakai bekasannya the shelf-nya Noir. Jadi ini warna putih untuk menyesuaikan dengan warna meja gue. Dan untuk aksesoris lain, contohnya di sebelah kanan gue ini ada sebuah numpad dari Rexus. Kalau misalnya gue lagi pakai buat ngitung-ngitung duit gitu di Excel, atau misalnya lagi ngitung-ngitung apa, gue pakai numpad ini. Dan di sebelah kiri gue ini ada aksesoris dari All For Work juga. Ini jam yang warnanya putih, menyesuaikan juga untuk setup gue. Modelnya analog, dia pakai baterai dan dia ada bunyi kliki setiap dia pindah menit atau pindah jam, yang menurut gua bunyinya cukup satisfying kalau misalnya suka sama bunyi-bunyi yang kayak gitu. Dan semuanya yang ada di atas meja ini udah gua atur sedemikian rupa untuk kabel manajemennya, jadi bisa bener-bener rapih yang bisa kalian lihat di bawah meja gua. Kalian bisa lihat ini kabelnya rapih banget karena gua simpen di sebuah TC kabel duct. Ini kalian bisa beli, nanti linknya bisa gua sertakan di deskripsi. Semua kabel gua masukin di sini dan gua pakai 2 kabel duct terpisah. Jadi yang satu itu khusus untuk kabel USB, kabel audio, dan yang satunya lagi khusus untuk kabel power. Kenapa gua pisah? Karena kalau misalnya digabung, walaupun dengan pakai kabel duct seperti itu, akan masuk interferensi ke audio interface kalian. Jadi kalau kalian record, akan ada suara humming, suara yang kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya dipisahin, suaranya jadi lebih aman, dan speaker kalian pun nanti suaranya yang keluar dari speaker kalian bakalan lebih clean kalau misalnya kabel USB, kabel speaker dipisah sama kabel power. Dan untuk aksesoris yang mempercantik meja ini, gua nambahin 2 buah backboard SCADIS dengan ukuran 56 x 56, dan di atasnya gua udah atur beberapa keyboard, controller, headset, dan peripheral yang kira-kira warnanya agak keputih-putihan lah ya, supaya menyesuaikan sama meja kerja gua. Di kanan nih ada kotak-kotak yang untuk naruh switch, naruh USB, naruh flash disk, naruh dongle, semua gua taruh di sini. Walaupun ini jadi aksesoris, ini juga jadi tempat buat gua naruh barang-barang review atau barang-barang yang gue perluin, gue butuhin cepat, gue taruh di backboard ini. Dan untuk mempercantik looks-nya, kalau misalnya gue bikin reels, contohnya gue tambahin lagi sebuah lighting di sebelah kiri backboard gue ini. Dan ini dari All For Work juga. Dia ini namanya AFW Saber kalau nggak salah. Ini gue udah punya sekitar setahun lebih dan masih bertahan sampai sekarang. Bisa diatur pakai wifi juga. Dan finally, di sebelah kiri bawahnya gue pakai tanaman pisang. Ini pisangnya palsu karena ruangan ini benar-benar kedap, nggak ada cahaya, nggak ada jendela. Jadi gue butuh sesuatu yang mengingatkan gue pada dunia luar, yaitu pisang. Walaupun ini pisangnya juga pisang palsu gitu, tapi ini worth it banget. Dan setelah gue searching, tanaman artifisial yang paling worth it untuk pisang-pisangan adalah jenis yang gue beli ini. Nanti link pembeliannya akan gue sertakan di deskripsi. Dan untuk kursi yang gue pakai ini ada di reels gue beberapa waktu yang lalu. Ini gue pakai kursi dari All For Work Indonesia juga, dari AFW. Tipenya adalah Hawking. Kursi ini bentuknya ya seperti yang gue bahas di video tersebut. Nggak umum, jadi beda dengan kursi ergonomis pada umumnya yang ada lumbar support di bagian bawah gitu. Kursi ini benar-benar ngikutin bentuk punggung kita. Jadi karena gue juga basicnya bongkok, ketika gue pakai kursi ini gue dipaksa jadi tegak. Karena kalau misalnya gue duduk dengan posisi nggak bener, punggung gue malah jadi ketekan sama bagian tengahnya. Jadi otomatis gue harus benar-benar di posisi yang sempurna, nggak bongkok lagi. Tapi positifnya adalah ketika gue duduk di kursi ini dengan posisi yang benar, gue ngedit dan main game dalam jangka waktu yang lama aman banget. Dan ini enak banget, elastis. Dan so far menurut gue kursi ini bisa dibilang underrated sih, karena jarang yang nge-review. Mungkin Okto dari Tech Manis bisa nge-review kursi ini, karena menurut gue kursi ini cukup enak buat dipakai sehari-hari, terutama untuk yang berjam-jam di depan komputer. Terakhir kita akan masuk ke station untuk gue unboxing ataupun untuk gue bikin video utama gue. Ini adalah meja unboxing gue. Mejanya juga dari AFW. Kalian bisa request kalau misalnya mau beli meja ini. Contohnya di sini gua pakai bahan FJL karet, tebelnya 3 cm, panjangnya 150 dan lebarnya itu 70 cm. Ini meja solid banget, tebel banget, finishingnya juga bagus. Gue pilih yang nggak gloss, jadi kalau masuk video aman banget. Dan ini benar-benar meja yang menurut gue worth it. Walaupun mungkin harganya agak lebih mahal dibandingin meja-meja IKEA gitu. Tapi menurut gue kalau kalian pengen punya meja yang bermotif kayu, tebal, solid, nggak melengkung-melengkung, bisa pilih meja ini. Dan ini ditaruh
di kaki yang juga standing desk, jadi bisa dinaik turunin juga. Walaupun ini gue lagi nggak pasang untuk naik turunnya. Dan ini versatile banget karena di bagian bawahnya gue pasangin caster juga yang bisa gue geser-geser. Dan di sebelah kanannya ini ada lampu LED untuk practical light juga. Sama kayak di sebelah sana gue pakai AFW Saber, ini pakai AFW stand-in. Warnanya bisa gue ganti-ganti, putih, biru, dan lain-lain menyesuaikan dengan tema video gue. Seperti gue bilang tadi, ini tuh fleksibel banget dan ini gue jadiin juga sebagai meja utama gue untuk gue bikin video YouTube. Jadi ini adalah setup yang biasa kalian lihat ketika gue bikin video YouTube. Gue tinggal geser aja karena bagian bawahnya udah pakai caster. Gue biasa pakai kursi bakso buat duduk, jadi supaya lebih tinggi. Nah ini posisinya pas banget buat gue duduk dan bikin video YouTube. Jadi seperti inilah gue kalau misalnya bikin video long video, horizontal video, gue tinggal pindahin aja mejanya dan gue taruh kursi, gue duduk dan gue bisa bikin video. Dan sebelum gue ngebahas lighting yang gue pakai di studio gue ini, gue akan bahas dulu storage system untuk nyimpan semua barang yang kira-kira penting selain di packboard, karena mungkin barang yang ada di sini jatuhnya berat atau mungkin gak estetis dimasukin ke dalam setup. Ini adalah sebuah troli bengkel, sebenarnya troli perkakas yang linknya akan gue sertakan juga di deskripsi. Harganya nggak terlalu mahal, mungkin sekitar 400 ribuan, tapi cukup enak lah buat nyimpan semua barang yang ada di studio gue ini. Dan ini punya 3 tingkatan, mirip-mirip mungkin kayak troli IKEA yang tipenya Rushhold kalau nggak salah, tapi ini lebih heavy duty dan size-nya lebih gede. Dan karena pakai caster, ini gampang banget gue pindahin ke setiap sudut di studio gue. Lanjut, gue akan bahas lighting di studio ini. Dan untuk main light yang gue pakai adalah Aputure Amaran 100D. Ini udah gue pakai mungkin sekitar 3 tahun belakangan. No complain, bagus banget. Warnanya oke, putihnya oke, CRI-nya juga bagus. Kemudian untuk suara dari kipasnya juga silent. Jadi untuk bikin video ASMR gue selama ini aman banget. Dan untuk melengkapi, sekarang gue pakai lampu tambahan dari Godox, yaitu Godox UL60 di bagian belakang gua. Ini berfungsi sebagai hairlight atau bisa juga gua pakai sebagai ambience light di studio ini. Dan Godox UL60 ini walaupun wattnya lebih kecil dari Aputure gua, dia nggak pakai kipas. Jadi benar-benar silent karena memang dia pakai heatsink banyak ya di bagian atasnya. Jadi ini nggak ada bunyinya sama sekali. Dan UL itu cocok banget buat bikin video ASMR karena nggak bakalan ada lagi suara kipas masuk ke dalam video. Dan untuk di belakang gua ini ada sebuah practical light. Ini lampu biasa aja, lampu neon gantung, dan dalamannya gua ganti pakai LED strip dari Bardi. Dan ini bisa jadi sebagai practical light yang bisa gua ganti juga warnanya. Dan untuk video top down yang biasa kalian lihat di video YouTube gua bikin sebuah rig khusus. Jadi gua pasang besi dari ujung sana ke ujung sini di studio gua, dan gua pasang sebuah stand dari Ulanzi. Ini Ulanzi VL10 kalau nggak salah. Dan ini gue tinggal turunin kameranya, settingnya udah siap. Nggak perlu lagi ada light stand, nggak perlu lagi ada boom arm untuk naruh kamera. Langsung tinggal gue naikin ke atas kalau misalnya gue nggak pakai, atau gue turunin kalau misalnya gue mau syuting. Dan semua ini udah di arrange bener-bener pas antara lighting, kamera, dan juga hairlight. Jadi gue tinggal duduk aja, gue nyalain lampunya, dan gue siap untuk syuting. Dan ini benar-benar mempersingkat waktu gua ngebuat video di studio gua ini. Jadi sekian aja untuk studio tournya, udah gua jelasin semua dari bagian ruangannya seperti apa, peredamnya seperti apa, treatmentnya seperti apa, bagian gua istirahatnya di mana, meja utama gua seperti apa, meja unboxing gua seperti apa, dan kira-kira seperti inilah studio dari Adimologi untuk bikin video sekaligus editingnya sampai selesai di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen beli dari yang tadi gua sebutin, semua linknya akan gua sertakan di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja. Sekali lagi thank you buat Tech Manis, Okto, dan Nino di sini yang udah ngebantu gua syuting video ini sampai selesai. Jadinya gampang banget, syutingnya cepet banget karena ada bantuan dari mereka. So thank you. Dan itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi di studio tour selanjutnya kalau misalnya gua pindah studio, atau misalnya setup tour kalau gua ganti setup lagi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.